putih-putih, berkibar setengah tiang. Burung-burung merpati menebarkan melati, lampu suci dinyalakan, dalang tua berdoa. Wayang kayon diletakkan, lakon mulai dilakukan, rahasia dibeberkan, peristiwa dijelaskan, bayangan dihidupi, cermin hati dibagi. Alam semesta menerima perlakuan sia-sia, diracun jalan nafasnya, diperkosa kesuburannya. Rakyat menilai, menerima penderitaan curang, digusur jalan hidupnya, digoda kemakmurannya. Lakon selesai, penonton pulang ke rumahnya, membawa hati yang bertanya, tanya-tanya, siapa tadi yang menjadi korban? Dijawab tanya, tanya-tanya, pertanyaan abadi, ditanyakannya lagi, tanyakan, 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 tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, sahabat Nusantara. Pada malam yang menurut kami sangat berbahagia ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon berada di sebuah bangunan bersejarah di kota Cirebon. Sekarang lebih dikenal bangunan ini bernama Pendopo Kabupaten Cirebon. Pendoponya Kabupaten Cirebon, tapi lokasinya berada di tengah-tengah kota Cirebon. Itu menunjukkan bahwa Cirebon, kota dan kabupaten hanya dibatasi pada persoalan administrasi saja, tapi secara persaudaraan lebih melekat.
Pendopo kabupaten ini dulu adalah area bekas kantor jaksa sejak era Pangeran Kejaksan. Waktu itu dipercaya oleh Sunan Gunung Jati ketika memerintah pada tahun 1479 sampai 1528. Di tempat ini pula Maulana Maghribi dipercaya sebagai jaksa. Lalu di depan pendopo kabupaten ini ada alun-alun Kejaksan. Ada Masjid At-Taqwa. Nah, alun-alun tersebut dulu adalah tempat untuk mengeksekusi hukuman sejak masa Pangeran Kejaksan. Namun pada perjalanannya kantor Pangeran Kejaksan ini kemudian dibuat pendopo kabupaten sejak era kolonial tahun 1800 dengan bupati pertama yaitu Raden Sinuk atau Bapak Muhammad 1800 sampai dengan 1808, yang selanjutnya pendopo ini menjadi kantor rumah dinas Bupati Cirebon. Jadi sahabat Nusantara yang belum tahu Cirebon, silahkan berkunjung ke Cirebon. Cirebon ini kotanya sangat eksotis, banyak sekali beragam makanan. Nah, ini beberapa makanan khas yang memang disantap kami orang-orang Cirebon. Jadi sahabat Nusantara yang belum berkunjung ke Cirebon, dipersilahkan berkunjung ke Cirebon. Tempatnya asik, makanannya enak. Gitu. Nah, sahabat Nusantara, secara kebetulan yang menemani majelis seni dan tradisi pada malam hari ini tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Cirebon, terutama tokoh-tokoh yang berpengaruh pada persoalan seni dan tradisi yang ada di Cirebon gitu. Nah, sahabat Nusantara yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya, nanti subscribe, nanti bisa terus menyaksikan tayangan-tayangan Majelis Seni dan Tradisi Cirebon. Pada malam hari ini, sahabat Nusantara, kami akan membawakan tema dengan tema Masres Sandiwara Pantura. Nah, apakah Masres? Kenapa ada sandiwara? Kenapa sandiwara ini dipakai oleh sesuatu yang tanda kutip tidak baik? Dan kenapa Pantura? Bersama saya di sebelah kanan saya ini yang punya rumah, yang punya tempat. Beliau adalah Bapak Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron Rosadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ini sahabat Nusantara, Pak Haji Imron ini adalah salah satu kepala daerah yang concern, yang terus memperhatikan persoalan-persoalan seni dan budaya di Cirebon. Jadi kita sama-sama nanti saksikan karya beliau setelah ketika menjabat jadi bupati, apakah seni tradisi yang berlangsung di Cirebon semakin besar atau tidak, kita saksikan. Yang jelas malam hari ini beliau hadir menemani kita semua saja udah bentuk bagian daripada kepedulian terhadap pengembangan seni dan tradisi yang ada di Cirebon. Terima kasih Pak Bupati meluangkan waktu. Tamunya banyak tapi sahabat Nusantara tapi menyediakan waktu untuk kita semua. Di sebelah Pak Bupati ada seniman Cirebon, ini sudah tidak diragukan. Memang malam hari ini matanya harus ditutup satu. Ini bagian daripada protes atau apa nih, nggak tahu nih saya. Ada Pak Haji Sulama. Pak Haji Sulama ini seniman pimpinan dari Masres Jayabaya. Nanti sahabat Nusantara bisa saksikan beberapa pertunjukan dari Sanggar Jayabaya. Sampai sekarang eksis, panggungannya banyak. Mau ada pandemi, mau enggak, jalan terus. Pak Haji Sulama. Selamat malam. Ini sengaja matanya ditutup satu. Di sebelah kiri saya ini ada aktivis dan penggiat teater, salah satu pendiri teater parlemen di Cirebon, yaitu Mas Dudi Setiawan. Mas Dudi Setiawan ini dulunya menjadi aktivis, sampai sekarang aktivis itu nggak ada mantan gitu. Setelah pasca reformasi, Mas Dudi bersama almarhum Mas budayawan Cirebon, Mas Ahmad Subhanuddin Alwi, mendirikan teater parlemen ya. Seluruh elemen mahasiswa yang ada di Cirebon dikumpulkan menjadi satu, membuat pertunjukan atau grup bernama Teater Parlemen. Beliau yang menggawangi, memimpin beberapa karyanya
pernah dihadirkan di beberapa kota besar seperti di Jakarta dan Bandung. Waktu itu kita ikut dalam festival Shiny KM ya, Mas Dudi, tahun 2000-an. Di sebelah Mas Dudi, ini langganan daripada Mesti, Pak Jafarudin, atau saya biasa manggilnya Gus Jafar gitu. Tapi bukan anak kiai Gusnya. Gusnya ini sebutan saja, Gus Jafar. Gus Jafar ini salah satu penggiat dan pengamat seni tradisi di Cirebon. Baik sahabat Nusantara, sebelum kita berdiskusi tentang apa itu Masres dan apa itu Sandiwara Pantura, sahabat Nusantara, mari kita saksikan terlebih dahulu dokumentasi dari grup Sanggar Jayabaya. Selamat menyaksikan. Ibu seniman seniwati panglipur hati teater rakyat Mahadwipa Jaya Baya Perkasa memberikan ultimatum kehormatan buat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Asal Usul Kuta Oson. Hananawati gula Kanjeng si wanita tembangan lah bliwur wana wong using si Rama nyuwun agunge panggapunten Kanjeng Rama. Terang-terangan karo Kanjeng Ibu bukan pengen kawin demen wong wadon, bukan pengen kawin wong wadon pesanggrahan ayu-ayu. waya jelas Boten Kanjeng Ibu. Dadi kacung si dipengeni apa kelawan-kelawan. Anak bocah dodon dagang godhog, artinya mencari uang secara halal, tetapi dibalik gun ake bocah nom sing salah kaprah luru duit gelis menggawene sedelap. Wong wadon jamakin aja aneh, sebab ake wong kang melakukan tindakan spekulasi mencari harta dengan cara yang tidak halal, artinya bagian ngedol harga diri sing penting oleh duit ake bokat. Kula si nerima apa anane bae. Ya wis dong bokat makene. Bokat kok pengen jadi dalang sandiwara enak. Bakat dalang wadon tumbang bakal metu nembang oleh saweran bokat nok. Oh, sarmini. Ini Apa sih kaget-kaget? ya dadi orang usana wong lanang. Nah umpama Prabu Bakti pengen dah wong kawinan, pengen tugasnya suami istri. iya Tinggal nuntun bae. bocah picek beli Pokon diwara pocok waleman pisan. oh
maksudnya mau ngaduk karo lagi. Dadi lagi. Mia ngalor ngidul pengennya bareng-barengan. baik. Ya wis bagian bocah. Jeng bener. Ya bocah ndi, Mak? Cocok ah. Bocah ndi? Bocah parek, Bocah ndi? bocah pekandangan. Oh, pekandangan Dermayu, pekandangan kita Dermayu. Aduan. Jawa Timur nih. Oh, aduh temen mau wetan. Dadi pekandangan di Kandang medis kok kau. Apa sih dok? Ya ndak kapar ini rakum. Jempol. Iku. Jempol apa maning? Pantesan lah kaku kuning. Dadi Dituket. Jadi Islam ngomong al fitnatu ashadu minal qadri. Siapa ngomong? Apa kocok? Masih pengen jadi dalang tasirannya masih misal. Artinya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nom-noman Teja Sulaksana. Yen Teja nggih Kanjeng. Wong kene kudu weru, wong nonton kudu weru. Aran kraton pertama ku duduk kesepuhan dudubu. Bakal kraton pertama kang aran Pakungwati kunku arane kraton Pakungwati. Kunku anane ning iring lor sebelah wetan. Radius lokasine ngalor 80 meter, mengulon 80 meter, mengetan 80 meter, mengidul 80 meter. Bakasira mampu gawe kuta ngubengi kraton Pakungwati kang benjang bakal dadi kuta kosong kawan waktu sewengi awak tak angkat dadi anake bener tak aku anake Ramasari Hidayatullah. Kula bakal nyumpuni apa penjalukan Kanjeng Rama demi memdharma baktikan pribadi ingsun. Tapi catatan, Nggih. seandainya awak licat saking perjanjian dinakin, jangan harap umurmu panjang. Kuta dalam jangka sewengi seribu apakah disanggup apa-apanya. aduh temen ya. Sing Nusa Kambangan nuju wilayah Cirebon delengan singir Batak. Padalara awak kau disoak kudu. Lho wis. Oh sing awit jambol lu sampai tekan loro ya. Panjak pingana sugi kapal bokoge. Aduh alhamdulillah cah. Iya Bapak Ajat Bapak Wariki ngempani dalang sing awit esuk. Oh sampai tekan esuk paning. Waduh, sebenarnya mah blenger mangan lagi. Ampun, Bandi. Aduh, bener jare mimi sinden ana wangsalane. Gareng dadi ratu, sega goreng durung metu. Baik, kita beri plot buat Sanggar Jayabaya. Wah, ini keren ini pertunjukannya nih. Sengaja kita ambil dokumentasi masa lampau. Jadi teman-teman nanti yang ingin bisa menyaksikan utuh pertunjukan Masres bisa datang ke Cirebon. Sampai hari ini pertunjukan Masres masih terus diselenggarakan di beberapa rumah atau ketika kami atau instansi pemerintah mengadakan kegiatan. Saya sebelum ke Pak Bupati, saya terlebih dahulu ke Pak Haji Sulama. Karena tadi saya lihat aktingnya luar biasa ini berarti. Pak Haji Sulama ini saya dari kecil menyaksikan karya-karya. Pak Haji Sulama bisa jelaskan ke kami itu sahabat-sahabat Nusantara apa itu kesenian yang bernama Masres, sejarahnya seperti apa? Baik Mas, sebelumnya terima kasih atas undangan yang sudah diberikan kepada kami. Intinya begini Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, Pak Bupati perlu diketahui
bahwa salah satu budaya pantura yang masih eksis di tahun ini yaitu sandiwara. Walaupun dalam pergerakannya sandiwara itu asal muasalnya bukan dari sandiwara, Mas Kampleng. Jadi kalau kita ingat dalam sebuah silsilah sejarah, sandiwara itu asalnya dari tunil. Oh, tuil ya. Tunil. Tuil. Jadi tunil itu berakhir di perkiraan di abad kemerdekaan. Kemudian dari tunil bergeser, berganti nama menjadi masres. Masres itu bahasa Belanda. Oke. Kalau kata orang Jawanya masres. Oh, bahasa Belandanya masres. Ya, masres. Kemudian hingga tahun di reformasi masa zaman PKI, dari masres itu berganti lagi menjadi sandiwara. Sandiwara itu ada maknanya. Ya. Sandi itu rahasia, wara itu hiburan. Nah, kemudian apa perbedaan dari zaman tunil sampai ke sandiwara sekarang? Tunil dulu itu adopsi dari sebuah budaya Cirebon yang dulu dijadikan oleh para pejuang, yaitu merupakan sebuah seni pertunjukan tujuannya untuk menjadi tilik sandi. Dan pelaku tunil pada waktu itu, peran wanita itu diperankan oleh wanita, Mas. Peran wanita itu dirangkap oleh peran laki-laki. Jadi kalau seandainya ada pelakon yang melakukan adegan perempuan, itu isinya tetap laki-laki. Tidak ada salah satu pemain tunil yang laki-laki. Semuanya, walaupun perannya seumpama contoh jadi Gandasari, mereka tuh bukan perempuan, tetap laki-laki gitu. Nah, tunil pada waktu itu bergeser, jujur diakui, karena ini adalah sebuah akulturasi budaya timur yang masuk ke sini, yang dibawa tatkala pada waktu perjuangan Sultan Agung. Sultan Agung yang melakukan pemberontakan ke Batavia, makanya di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur jenis sandiwara itu hampir mirip dengan ludruk, ketoprak, dan sandiwara. Itu versinya sama. Bentuknya sama tapi penamaannya beda. Penamanya beda, hanya beda nama saja. Jadi kalau di Pantura di Cirebon ini masres, di Jawa Tengah ketoprak, di Jawa Timur ludruk. Kenapa itu harus beda? Nah, mungkin barangkali ini sebuah ciri ya. Sebuah ciri barangkali, Mas. Kalau seumpama ya walaupun iya konotabenya kita tuh nyumpling dari sana, masa sih kita harus disamakan dengan mereka gitu. Intinya gitu. Tapi sandiwaranya sih sama ya. Sandiwaranya sama. Sandi yang rahasia melalui yang hiburan. Gitu. Dulu dilakukan oleh zaman pergolakan perjuangan. Tatkala zamannya Gusti Pangeran Suryanegara, tatkala zamannya perjuangan Gusti Sultan Matangaji, itu dilakukan begitu, Mas. Dan itu pun pernah berlaku di dongeng cerita pada waktu terjadi kayak contohnya ronggeng Bugis yang dilakukan oleh para pejuang Cirebon yang sengaja pengen lepas tali pancen dari Galuh Raja dulu itu, Pak. Baik, saya nanya, Sanggar Jayabaya itu kapan berdiri? Alhamdulillah saya sudah 31 tahun, hampir 32 tahun, Mas. Dan selalu dipimpin sama Pak warisan dari orang tua, enggak? Kebetulan dulu bapak saya pun pernah menjadi ketua sandiwara dulu, tapi namanya bukan Jayabaya. Apa itu? Namanya dulu masih zamannya Budi Rahayu. Budi Rahayu. Budi Rahayu. Saya ini anak juga kan itu ya? Iya, Mas. Jadi saya dipastikan tidak akan punah ya? Insya Allah. Tidak akan punah. Masyarakat masih banyak yang mengundang. Alhamdulillah antusias, ini pun berkat artinya perhatian dari yang terhormat Bapak Bupati. Karena senantiasa dengan sering-seringnya mengharapkan ke masyarakat untuk melestarikan budaya, Pak Bupati. Dan ini kelebihan saya seniman, Pak. Walaupun saya sakit, malam ini saya paksakan bisa hadir, Pak. Walaupun kayak pendekar mata satu nih, Pak. Saya nggak ngomong sakit, malah buka kartu sakit. Baik, saya ke Pak Bupati deh. Pak Bupati, ini kita dapat penjelasan dari Pak Sulama tentang masres. Menurut Pak Bupati, apa yang harus kita lakukan agar jenis-jenis seni tradisi ini tetap terus bertahan? Jadi kita sebagai warga negara itu harus mencintai suatu tradisinya, bahkan budaya. Kita akan tahu jati diri kita. Apalagi di era globalisasi, tentunya anak-anak muda kita ini terpaan suatu budaya dari berbagai negara. Maka kami di Kabupaten Cirebon
ingin nilai-nilai budaya itu kita kembangkan lagi, karena kita lihat Kabupaten Cirebon ini budayanya itu sangat Beragam ya? beragam Banyak, dan terkenal. Maka kami punya konsep kita ini adalah melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan kita menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Ya. Konsep itu kami ingin setiap bulan itu kita mengadakan diskusi atau pertemuan Ya. dengan seniman-seniman, dengan budayawan-budayawan. Bahkan kami di pendopo ini silahkan dipakai. Ya. Bahkan kami dengan mahasiswa kami diskusi di sini, jangan sampai pendopo ini dianggapnya suatu hal yang orang Sakral. cuma lewat yang sakral. Ya. Inilah milik rakyat dan untuk didiskusikan. Silakan supaya budaya Cirebon ini bangkit dan bangsa anak muda kita pun mencintai. Ya. Maka harus ada dukungan dari pemerintah, tapi jangan cuma sekedar dari pemerintah, Ya. tapi juga dari masyarakatnya. Masyarakat, ya. Kita waktu saya kecil, ternyata di Cirebon ini sandiwara, masres, bahkan genjering dodok, wayang, segala macam iku anak. Oke ya. Ake, bahkan orang hajat, bahkan kita setiap ada setengah bumi segala macam. Tapi sekarang sudah mulai sadar pudar. Maka kami pemerintah ingin hadir ya, di masyarakat, kita menggali lagi nilai-nilai tradisi kita yang lama itu yang baik. Sebab kita kalau kita lihat Masres itu banyak nilai-nilai pendidikan. Ya. Pendidikan terhadap orang yang nonton itu, terhadap masyarakat itu nilai-nilai pendidikan yang sangat baik. Bahkan kalau kita lihat banyak cerita-cerita yang perlawanan terhadap penjajah, tapi tidak pakai angkara murka yang orang sehingga masyarakat itu bangkit untuk menjadi merdeka. Itu ajakan-ajakannya itu tidak membuat ke Belanda itu lalu kita membantai kita, tapi dengan sendirinya rakyat itu bangkit. Karena ada di sini, di dalam seni itu ada nilai-nilai filosofi yang diemban di sana. Kita kalau lihat wayang, setiap wayang ada cerita-cerita di sana zaman-zaman dulu ya, zaman dulu yang diemban, baik dari zaman kalau di Cirebon ini dari zaman Sesarip, dari zaman para wali, untuk kita didik dan kita supaya pinter. Kalau pinter pun kita tidak mau untuk dijajah. Bahkan kalau kita lihat para pesantren kalau di Cirebon ini juga banyak yang melambangkan bahwa kita harus ada perlawanan gitu, tapi tidak pakai ucapan-ucapan yang perlawanan. Ya. Misalkan kita mengadakan ada sedekah bumi, kebersamaan di sana, orang saling tolong, seolah-olah kita nggawa berkat, nggawa tumpeng segala macam dan dibagikan. Itu nilai-nilai pendidikan yang kita tidak menyadari bahwa kita ini, ayo loh kita harus sodako. Tapi kalau ngomong sodako, orang kan agak susah. Tapi kita diulas dengan budaya itu orang akan indah. Bahkan di dalam budaya baik itu wayang, terus masres, itu kan banyak cerita-cerita ya, cerita-cerita yang kita asalnya kita lahirkan di zaman kekinian, tidak tahu penjajah segala macam. Bahkan kita tahu bahwa Cirebon pun anak Babat Cirebon, yang oleh Kikuwu, kita kan tidak tahu, ternyata kita tahu dan dengar itu dari sandiwara. Maka kami di pemerintah daerah kami setiap hari Kamis itu kita harus memakai baju-baju tradisional. Jadi di pemerintahan itu pakai baju adat kita ya? Harus pakai gini. Hari Kamis itu hari ya? Kamis. Bahkan nanti kita ngomongnya bahasa Cirebonan supaya tahu, supaya anak-anak muda, anak-anak kita ini kebebasan. Karena kita terus-menerus, karena kalau kita lihat bahwa perubahan itu harus dari elit sananya.
nanti masyarakat itu akan mengikuti. Maka kami kepada para birokrat, ayo kita, bahkan kami batiknya kami sudah disayembarakan, bahkan yang menang sudah ada. Nah, lalu kami nanti harus dipakai itu. Karena kita lihat di kabupaten di Cirebon ini banyak potensi yang banyak, baik dari segi budaya, dari segi kuliner juga, itu dari segi kuliner yang makanan-makanan ini kita sangat banyak, maka kita harus dikembangkan. Ya. Bahkan tadi yang disebut juga tadi bergerak ini Kang Rudi mendirikan dengan Kang teater dengan Ahmad Sudin Alwi, itu teman saya. Ya. Teman saya, dia waktu di pesantrennya sekamar dengan saya. Oh ya. Gitu. Wah. Dia ada satu budayawan ya. Budayawan. Oh, cuma itu mau budayawan, ya, kalau kita Bapak Bupati. Kalau saya cuma pengagum seni, kalau dia pelaksana seni. Pak, saya mau nanya satu aja, Pak. Iya. Ini kalau diajak Pak Sulama main Masres mau nggak, Pak? Kalau kita ini Masres wayang Kang anak atau seni, Kang anak itu seneng Main. tapi main beli bisa. Aku ngajari berarti tugasnya. Sebab apa? Tidak pernah belajar. Ya. Jadi kita jadi cuma ada pengagum. Baik. Ya. Mas Dudi ini kan juga salah satu aktivis dan pendiri teater parlemen di Cirebon. Apa sih yang membedakan antara Masres dengan teater? Aduh, sebetulnya saya harus hormat dulu sama Pak Haji. Pak Haji Sulama. Jadi spiritnya dulu kita bikin teater itu sebetulnya tetap rohnya itu roh tentang perjuangan, mengembalikan tradisi. Kalau kita bilang dulu berkepribadian dalam budaya. Jadi menurut saya kalau tadi dibilang teater adalah sandiwara modern, Masres sandiwara tradisional, menurut saya itu salah pengertian itu. Saya salah malam ya? ini salah Mas. Yang benar gimana itu? Yang benar kalau bicara modern, ya. Mungkin semua teman-teman juga tahu ya. Modern itu adalah pembaruan. Misalnya. Pembaruan. Jadi sesuatu kebiasaan lama ditinggalkan menjadi mencari kebudayaan tren gaya baru. Ya. Itu modern. Jadi saya mau tanya ke Mas Kampleng dengan teman-teman di sini. Teater dulu atau Masres dulu? Wah, kalau kata saya teater dulu dong. Teater kan? dulu. Kan di era Yunani sudah ada kan? Sudah ya, zaman Julius Caesar sudah ada teater. Dikembangkan sama Masres. Pembaruannya dalam Masres. Jadi juga. alangkah sontoloyonya, saya bilang hari ini, Cirebon itu maha dahsyat. Untuk apapun juga. Saya lahir tidak di Cirebon, tapi keturunan Cirebon. Saya dari awal Cirebon saya bersaksi. Begitu masuk Cirebon, Pak, ini tanah perjanjian leluhur, ini pusar bumi, apanya? Saat itu. Tapi begitu saya belajar budaya, seni, akhirnya saya ketemu Pak, termasuk hari ini diskusi Masres. Masres itu pembaruan terhadap teater, menurut saya, karena itu kan lebih baru. Beralih ketika orang, misalnya tadi itu, Masres bahasa Belanda, kita sudah punya sandiwara, pembaruannya di situ. Misalnya dengan lengkap sekali di Masres itu, melibatkan misalnya Sivitas Akademi Seni ada di situ semua, sastra, walaupun teater ada, tetapi teater klasik itu hanya melibatkan kesusastraan. Misalnya penyair satu dia teriak-teriak di Kolosium itu, dia berteater monolog misalnya, hanya kesusastraan. Tapi kalau di Masres, maaf, ada seni karawitannya, ada seni rupanya, ada seni lukisnya, ada seni rupanya. Iya, itu bikin patung-patung dan segala itu sesuatu yang sulit. Cuma sayang, kenapa misalnya tidak digemari? Menurut saya bukan persoalan digemari atau tidak hari ini, tidak membumikannya. Dulu tidak ada hiburan, semua orang nonton wayang dan Masres, betul kata Pak Bupati. Hari ini kita meninggalkan sesuatu yang sudah modern itu. Misalnya dengan kontennya misalnya. Kenapa kita tetap pada konten itu, kembali ke Eropa atau semua pun juga pada konten yang kita punya hari ini, karena seni itu ya itu tadi, apalagi sandiwara misalnya tadi bilang sandiwara itu sesuatu yang disamarkan, yang diwara-wara atau sesuatu yang disamarkan, pesan yang disamarkan. Jadi ketika ada sesuatu proses kesenian yang muncul tanpa isi yang jelas, tidak ada pesan, kosong menurut saya. Ini bukan kesenian, bukan produk kesenian ya. Itu saya mau bilang sinetron, barangkali ada sutradara sinetron, atau tidak. Banyak sinetron yang tidak ada isi apa. Nah, Masres mereka tidak meninggalkan misalnya kerawitan. Mereka tidak meninggalkan pada juru bilangan, jurunya lagu kan ada, Pak. Dan itu tidak ditinggalkan, konsisten istiqomah di situ, karena suatu saat akan berbalik juga di situ, sudah pada puncak-puncaknya yang dibilang puncak kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan daerah. Itu sudah puncak. Yang dicari apa lagi? Tinggal
ya ada akampeng kalau sekarang kan, Mas Res misalnya jangan digulungnya jadi capek. Itu pada persoalan peningkatan digitalisasi hari ini, misalnya terus apa namanya teknologinya, mekanikalnya, yang begitu-begitunya. Yang hari ini yang kita tidak kembangkan, kita berpacu aja di situ. Akhirnya, wah gedung kesenian Jakarta lebih oke nih, karena lebih lightingnya lebih ini. Mas Res coba pakai yang begini-begini, lebih modern. Disimpan di tempat yang lebih bagus ya. Apa bedanya hari ini? Maaf, saya kecil Pak ya. Saya kecil nonton orang pakai styrofoam, maaf ya. Boleh. Berdiri, boleh kan? Boleh, saya juga nanti bisa berdiri lagi sama. Bedilan pakai styrofoam. Iya. Kata saya tuh kapan majunya hari ini? Mas Res itu sudah dari dulu begitu. Hari ini OPJ itu dengan Mas Res lebih tinggi Mas Res. Tapi OPJ kesannya, kenapa nggak orang Cirebon? Coba bayangin mereka berproses di bawah kolong, bisa hidup itu, mendinamisasi dibanding tadi. Nah, tadi kembali ke konten tadi. Kalau kesenian tidak ada pesan tadi kata Pak Bupati, misalnya nggak punya roh apa-apa, tinggalkan itu. Tinggalkan. Cukup dulu ya, barangkali kepanjangan saya. Tarik nggak apa-apa. Saya ke Pak Jabar deh. Santai aja. Kita waktunya nggak dibatasin ya Pak Bupati ya. Bebas, tenang. Bupati senang begadang. Sahabat Nusantara ini Pak Bupati ini senang begadang. Jadi. Saya kalau udah ngelirik akampeng jangan kelamaan. Enggak. Saya nggak pernah bilang gitu. Gus Japar, Adudi barusan Mas Dudi tadi baru menjelaskan bahwa ternyata teater dengan Mas Res ini kalau saja Mas Res mampu dikemas dalam bentuk kekinian jauh lebih baik. Dalam pengamatan Pak Japar ini kan ini dulu sahabat Nusantara mantan anggota DPR, kerjanya kan jalan-jalan gitu. Ini kerjanya kan jalan-jalan ya. Dulu jadi DPR ya. Jadi apa tuh problemnya? Bagaimana harus teman-teman Mas Res ini agar seni tradisi bisa mengembangkan karyanya berdiri sejajar dengan seni-seni kekinian? Iya, terima kasih Mas Kampeng. Selamat malam Pak Bupati, Pak Haji Sulama dan Adudi. Kalau melihat sandiwara, bayangan kita memang seni tradisional atau teater tradisional. Itu bayangan kami generasi muda milenial ya. Tapi sementara kata pelaku teater sendiri, wah sandiwara sudah maju begitu. Tetapi memang ada hal yang sangat luar biasa dari pagelaran sandiwara ini. Di samping tadi beberapa jenis seni itu ada di dalamnya, tetapi pelaku seni yang berperan di situ itu juga luar biasa. Luar biasa. Ya. Bagaimana si aktor yang ada di sandiwara ini hanya diberikan kasarnya narasi aja, kemudian bisa improve dengan sedemikian rupa. Dia harus melakukan dengan gerakan seni tari, kemudian dramanya juga, sastranya dengan bahasa-bahasa Jawa gitu, bahasa Cirebonan, itu ada semua di situ. Kemudian mereka itu dandannya dandan sendiri. Bayangin pelaku sandiwara itu kalau yang terakhir itu cukup banyak. Mungkin Pak Haji Sulama juga membawa orang-orang sih hampir 50 sampai 80 malah. Ya, sehingga memang itu dandan sendiri semua Pak Bupati. Ada di kolong panggung. Ya, artinya itu jadi dianggapnya itu tradisi, tradisional gitu. Soalnya dandannya di belakang, di sor panggung. Iya, di bawahnya panggung ya. Tapi itu memang punya jiwa yang luar biasa. Mereka dandan sendiri. Semua harus talentanya, multi talenta. Tetapi yang jadi permasalahan, kenapa tadi kemudian tidak atau tidak digemari oleh masa kini? Tetapi untuk daerah Pantura masih. Kalau Cirebon masih banyak. Cirebon masih banyak. Utama misalkan tiap tahun ada nadran. Itu nadran itu salah satunya isinya juga tentang sandiwara. Hanya saja untuk hajatan-hajatan, memang kalau dulu saya kecil itu pernah ngalami. Budi Suci, Jayabaya, zamannya Pak Haji Sulama yang paling lama. Pak Haji Sulama itu yang sampai dengan hari ini luar biasa. Tetapi untuk masyarakat, kenapa tidak nanggap? Ternyata mahal, itu hitung-hitungannya. Karena mahalnya ini kenapa gitu? Karena banyaknya orang. Kemudian tuan rumah tuh harus menyediakan makannya dari sekian banyak ke orang. Kemudian rokoknya harus sekian bal. Jadi memang membuat pelaksanaan sandiwara ini, kalau yang
tidak betul-betul artinya menyenangi, mempunyai ruh, mempunyai jiwa seni yang tinggi, itu akan hitung-hitungan dengan angka. Mungkin untuk saat ini sampai dengan 20 sampai 25 juta per satu pegelaran. Itu bisa pegelarannya kan bisa dari sore kan sampai pagi hari. Iya, pagi hari. Sampai pagi hari. Ya pemainnya setiap oleh 20.000. Iya, padahal sih sebetulnya kalau kita bayangkan saja angkanya kelihatannya besar, tetapi pemainnya banyak dan itu jiwa seni itu luar biasa. Itu yang menjadi mungkin catatan-catatan bagaimana ini supaya bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi hitung-hitungannya masih terlalu tinggi. Itu Mas Gablay. Baik, sahabat Nusantara, ini semakin panas diskusi kita. Nanti ada perbincangan yang lebih hangat lagi bahwa apakah betul yang dibilang sama Gus Jafar bahwa Masres itu mahal, senimannya dapat berapa, nanti kita bisa bincang-bincang setelah sahabat-sahabat subscribe terlebih dahulu. Kalau nggak di subscribe nanti kita nggak bisa lanjut. Dan ucapan terima kasih kepada hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, yang bisa membantu kegiatan ini berjalan. Majelis Seni dan Tradisi mendoakan yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Yang belum punya jodoh, semoga cepat punya jodoh. Jadi kalau mau cepat punya jodoh, kirim makanan ke sini nih. Sahabat Nusantara, hadir di tengah-tengah kita juga salah satu diva tarling Nusantara. Nah, nanti sambil kita menikmati hidangan, kita sama-sama saksikan persembahan dari diva tarling Nusantara, Mbak Nunung Alfi. Selamat menyaksikan.
Kita beri aplaus buat Mbak Nunung Alfi. Sahabat Nusantara, barusan saja yang tadi menyanyikan itu adalah Mbak Nunung Alfi, salah satu diva Tarling Nusantara, bukan saja Cirebon, tapi diva Tarling Nusantara. Suaranya tidak rubah, masih saja khas persis ketika saya muda dulu nonton gitu. Jadi, nah, sahabat Nusantara, Mbak Nunung Alfi ini barusan membawakan lagu dengan judul Cirebon Katon. Nah, ini salah satu tagline di Kabupaten Cirebon ya. Judulnya Cirebon Katon gitu. Dan yang lebih dahsyat lagi, Cirebon Katon ini ditulis sama dibuat dan dibikin oleh salah satu pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Beliau adalah penciptanya adalah Pak Haji Hartono, dan secara kebetulan Pak Haji Hartono ini dipercaya sama Pak Bupati menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga. Jadi tidak salah nih kayaknya Pak Bupati memilih Pak Hartono karena pekerjaan yang diberikan sama ahlinya pasti hasilnya jauh lebih baik. Ini Pak Haji Hartono ini kayaknya seniman seniman yang nyamar jadi PNS ini, buktinya bisa bikin lagu. Belum tentu seniman bisa jadi PNS. Ya, jadi kalau ada PNS jadi seniman hebat. Nah, karena seniman jadi PNS belum tentu bisa. Belum tentu. Jadi gitu sahabat Nusantara, kita akan kembali lagi berdiskusi setelah memang sahabat-sahabat Nusantara terlebih dahulu subscribe. Mengenakan subscribe, pencet lonceng agar kami bisa menotifikasi keberadaan kami dan bisa memberi informasi terus kepada sahabat Nusantara tentang seni dan tradisi yang ada di Cirebon. Pak Haji Sulama, tadi barusan saja sebelum Mbak Nunung Alfi tampil tadi ada pernyataan dari Gus Jafar ini, konon katanya kalau mau menghadirkan Masres itu mahal, benar apa tidak nih? Sebelumnya gini dulu Mas. Siap. Akan saya tambahkan sedikit supaya pemirsa juga paham dan jelas. Kenapa gitu hebatnya sandiwara. Artinya teman-teman sekalian tahu bahwa kalau dalam rangka penggarapan satu naskah cerita film itu butuh latihannya itu hampir bulanan Mas. Tetapi seorang dalang sandiwara dengan SDM yang tidak jelas, artinya SDM ada yang SMP, ada yang SD, bahkan ada yang tidak sekolah. Tetapi tatkala kami berikan suguhan naskah cerita, itu dengan durasi waktu sekian detik mereka mampu menghafal. Itu satu. Kedua kali di sandiwara juga ada namanya Tri Semara Bakti Seniman. Apa itu? Bahwa sebagaimana pituannya dari Bapak Kadis Butarpora, bahwa di seniman juga punya visi dan misi Mas. Bahwa seniman itu sebagai juru penghibur, seniman sebagai juru penerang, jegelis di dalamnya juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, seniman itu ada juru pendidik Mas. Walaupun mendidik nggak secara langsung, tapi di dalam itu membawakan pesan-pesan yang kira-kira untuk memberikan perubahan dari yang jelek menjadi bagus, dari yang kurang menjadi lebih gitu di dalam penampilan kami. Kemudian yang ketiga perlu dicatat, ini barangkali buat semua, bahwa seniman ini kerjanya pior-pioran Mas kalau bahasa Cirebonnya. Apa pior-pioran itu apa nih sahabat Nusantara kan nggak tahu nih. Pior-pioran itu apa bahasa? Artinya mereka tuh nggak mengenal timing Mas. Coba bayangkan kalau orang nanggap sandiwara pagi jam 8 Pak Bupati, selesai siang ini jam 5 atau jam 4. Malam mulai jam 8 malam sampai jam 3 pagi, coba kalau durasi waktunya berapa? Makanya bisanya kami kerjanya pior-pioran itu gitu Mas. Artinya dengan banyak waktu tetapi imbalan yang ya kalau saya katakan sih kurang imbas. Artinya dengan tanggapan demikian. Kemudian kenapa ada tanggapan kok nanggap sandiwara mahal? Saya rasa enggak ya, murah ya. Enggak. Sandiwara itu apat murah, meriah dan merayat. Kalau kata Pak Bupati bilang ini harga muslim. Apa gua muslim gua apa? Artinya harga yang memasyarakat. Coba contoh gini Pak, saya punya peralatan itu, peralatan aja hampir 6 truk. Untuk sebuah pertunjukan? Untuk sebuah pertunjukan. 6 truk? 6 truk. Ada apa aja? Panggung? Berarti. Panggung, sound system, kemudian dekorasi, lighting. Gamelan, lighting, belum dan lain-lain. Ya? Belum orang Pak. Orangnya kalau truk atau naik bis? Untuk sementara sekarang kalau agak jauh dikit saya coba bawa ke Payu bus. Tapi kalau dekat cukup naik motor aja lah. Naik motor.
Tapi lunas motornya. Yang penting lunas. Oke. Tapi budgetnya nggak begitu mahal. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sandiwara terlalu mahal, nggak Pak. Salah itu. Kalaupun 25 juta ternyata dengan durasi waktu, dengan peralatan yang begitu banyak, hitungannya jadi murah ya? Murah sekali. Jadi murah sekali. Kemudian catatan kedua nih Mas Kampleng, perlu diketahui bersama bahwa kami seniman itu sebenarnya nggak rewel. Yang penting mungkin saya komit nih dengan teman seniman yang lain, apakah dalang tarling, apakah dalang wayang. Yang penting tujuan kami bahwa seniman bukan kemis. Artinya apa Pak? Tatkala kami diterima disuguhi oleh tuan rumah, maaf nih, kami nggak pernah membudget apa itu makanan itu harus makannya dengan snack menu yang ABC itu enggak Mas. Enggak ya. Kami itu seadanya dikasihnya. Ada orek ya orek. Orek ya orek. Ayam ya ayam. Endog jangan ya asem, jangan asem. Enggak begitu, kami enggak budget, enggak. Enggak ya. Jadi kalau ada kalimat itu ya tentunya perlu kami tepis bersama-sama bahwa kami enggak begitu sebenarnya. Rokok ya sanae kan. Sedupane malah Mas. Sing penting jejeg bahasa Mas. Jejeg kok anak korek ya Mas? Enggak, maksudnya artinya kita orang 80 ya, Mas ya. Kampleng. Kalau 80, kalau siang malam berarti kali 2, berarti 160. Yang penting rokok siapa aja, yang penting jejeg lah 160 siang malam. Siap. Jadi ada rokok, ada makan, beres ya. Iya makan. gitu Mas. Pak Bupati, saya coba ke Pak Bupati nih. Pak, ini kan kelihatannya ada, dalam perspektif saya, ada perbedaan. Bagi senimannya, harga segitu tuh tidak mahal. Bagi yang mau manggilnya, wah, kayaknya lebih mampu. Ada solusi atau saran dari Pak Bupati, baiknya gimana ini? Nah, ini juga sebenarnya harus dijawab, ya, itu juga dari pelaku seniman. Memang kalau kita lihat harganya ini menurut keumuman masyarakat Cirebon itu mahal, Pak. Tapi praktek kalau dibagi-bagi itu si nayaga dan pemain ya. paling cuma 20.000 dan orang-orang yang seni sandiwara masres kalau nggak ada jiwa panggilan seni dia tidak mau. Kalau cuma konotasinya cari duit itu, kalau carinya finansial, cari duit itu dia tidak mau. Untuk apa? Latihan capek ini, cuma ada panggilan jiwa dan ada kesenangan. Tapi bisa nggak ini dari para pelaku ini menjawab tantangan situasi dan kondisi masyarakat ini di era modern ini, bisa nggak dimodif ya? Kita lihat kayak dangdut sekarang sudah dimodif, yang tadinya dangdut yang main banyak cukup 3 orang. Dan ini masres ataupun wayang bisa nggak dimodif dan bisa dilakukan oleh tempat-tempat yang tidak harus memakan waktu lama. Yang tadi nih cerita begitu main jam 8 malam sampai subuh, karena waktu lama. Nah, bisa nggak untuk bisa tantangan yang kekinian, mempertahankan nilai-nilai lama tetap harus ada. Apabila ada panggilan orang yang memang punya duit ya, terus jiwanya seneng, itu pakai manggil sandiwara atau wayang yang memang full ya, klasik lah kalau lagu. Tapi bisa nggak ini dia panggil di situasi dan kondisi pada masyarakat yang ada. Misalkan saya dulu kalau nonton wayang, kalau ingin tahu anai Kang Bodoran itu jam 12 malam Darawah cerita. Nah, bisa nggak misalkan saya ngadain kegiatan nih di dalam ini, misalkan ada kegiatan dari Disbud Parpora, ada olahraga, bisa nggak wayang dengan harga yang murah, misalkan ada pemainnya cuma 4, langsung wayang ini langsung cerita olahraga gitu, bisa cuma 1 jam dibikin 1 jam atau setengah jam, karena kita diskusi atau apa kan dibatasi waktu. Jadi harga bebaturan, harga muslim. Tapi nah ini memang kalau ditinjau dari segi orang yang seni, wah berarti ini menghilangkan. Tapi kan zaman anak-anak muda kan tertarik. Kita lihat di TV sekarang ada wayang. Ternyata dipadukan dengan artis yang langsung bisa cerita, bisa bodoran. Nah, bisa nggak itu? Pasti
budaya-budaya ini orang yang akan kekinian, oh masres, oh wayang. Jadi anak muda pun jadinya tertarik dengan dengan alat musik yang kekinian, dengan yang orang tahu lah, misalkan kita ada koploan tapi cerita tidak hilang. Pesannya tetap sampai ya Pak? Mungkin saya melihat itu bukan dari orang ahli seni saya, karena kita lihat dari saya sebagai bupati, bagaimana nilai-nilai budaya ini tetap lestari, tapi masyarakat kekinian juga nerima dan terjangkau harganya, gitu kan. Pakaian saja kan kita batik, ada pakaian batik itu yang sutra yang mahal, ya. Tapi orang yang tidak ngerti asal batik harganya bisa cuma 1.000, tapi uang tahunnya kan batik. Nah itu, jadi bisa masuk dari segala lini dan kelas. Artinya seniman juga harus berkompromi dengan kompromi. Mungkin nilai-nilai kalau yang ini mungkin ini ya. Tapi nanti orang kalau sudah masyarakat itu mengetahui dan mengerti sandiwara, terus ada sandiwara yang klasiknya. Oh sebenarnya sandiwara yang klasik tuh gini. Bisa saja nanti bisa akan kembali lagi menjadi cinta lagi, seneng. Oh ini ternyata kalau yang tampil yang untuk kekinian, saya di sini kan sering ada diskusi. Tadi ada pelantikan KPAI. Bisa saja sebelumnya ini ada tarlingan lah, atau ada wayang lah, tapi bisa cuma sejam. Dan harganya juga harga kompromi. Harga baturan. Harga baturan. Itu saja. Baik Pak Bupati. Mas Dudi, yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati kan itu mewakili perasaan atau mewakili ungkapan dari masyarakatnya ya pasti ya, karena memang ada kompromi lah antara kesenian dengan masyarakat. Jadi kesenian itu tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Mas Dudi, di seni teater juga bukankah seni teater sudah melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, misalnya mensederhanakan sedikit pemain, durasi bisa dimainkan dan tempatnya juga bisa beradaptasi di mana saja. Bagaimana pendapat Dudi? Ya, tetap aja tiketnya nggak laku. Tiketnya nggak laku. Oh iya. Pengalaman jual tiket nih. Pengalaman jual tiket sama teater. Ini sebetulnya rasa prihatin kita ya Pak. Terutama teman-teman seniman tradisi yang tadi saya bilang. Bahwa memang hari ini disukai dulu ya. Menurut saya disukai dulu. Ini kembalikan kita tadi membumikan lagi. Teman-teman mesti ini bangga saya misalnya. Ini mau kembali. Biarin sedikit-sedikit. Kalau tadi Pak Bupati langkahkan aja dulu misalnya sejam segala macam. Misalnya taruh di Jawa Tengah itu ada satu kota yang saya nggak usah sebutkan lah ya. Misalnya dalam orang sudah membiasakan dari remaja, dari anak-anak, bayi. Saya bilang bayi karena dia sudah disuguhi misalnya ada wayang di situ. Di desa itu Pak. Di desa Pak Kadis tahu lah ya daerah-daerahnya gitu. Jadi sudah terbiasa akhirnya bahwa mengedepankan seni tradisi itu sudah hidup tuh. Dan itu sudah yang tadi dibilang bahwa biaya itu akhirnya prek tuh kalau kata orang Cirebon. Karena sponsor hari ini mau bikin acara apa, event pasti di-endorse Pak. Ketika orang disukai. Baik itu sponsor rokok dan segala macam misalnya kalau biasa rokok lah untuk hiburan ya. Nah Pak Bupati kan bisa meng-guide, bisa meng-direct ini nih, tugas pimpinan lah ya. Jadi mempersatukan kembali duduk rembuk para pengusaha nih kapitalis nih misalnya kalau dibilang kapitalis karena seniman tradisi misalnya begitu. Hari ini harus wajib agak ditekanin tuh. Kalau tidak billboardnya ditutup semua. Tetapi kitanya harus kembali tadi mencintai, menghidupkan. Nah ini tugas Pak Kadis misalnya. Nggak usah neko-neko cerita panjang lah. Saya juga di teater capek Pak Kadis ya misalnya dan ada Pak Kadis di sini. Misalnya dalam prosesnya lebih sama dengan sutradara. Akampleng ini sutradara. Jadi dalam satu proses itu bisa kita pentas di Jakarta latihannya bisa 3 bulan Pak dengan biaya yang banyak juga. Yang mainnya cuma 1,5 jam, sama seperti apalagi kalau Masters kan lebih lama ya, saya bisa kebayang begitu. Tapi tadi membumikan lagi menurut saya tadi kalau biaya itu nanti akan ngikutin, tetapi bagaimana membuat Kabupaten Cirebon ini misalnya kalau ada Masters, hidup Masters. Hidup lagi nih, bagaimana hidupnya tadi ya kembali lagi. Kesadaran ini menurut saya apa ya Pak ya, memang sulit yang tadi saya bilang kenapa modern tadi itu. Jadi kalau kita kembali orang Cirebon mencintai seni tradisi, bukan setback, bukan mundur, misalnya begitu. Seperti kita mencintai teater misalnya. Padahal mundur kan misalnya, tapi perasaan jadi modern. Dibalik dulu mindsetnya gitu ya. Menurut saya lebih baik hari ini kita melaku. Jadi melaku dulu hari ini seniman tradisi, teman-teman seniman tradisi harus tetap istiqomah
Terus saya yakin itu perjuangannya masih tetap panjang Pak hari ini. Bagaimana Pak Kadis bikin sesuatu yang konten-konten kecil nih, apa hiburan-hiburan kecil di desa mulai hidupkan lagi. Jadi saya Jawa itu udah hidup Pak. Sudah hidup ya? Sudah hidup Jawa. Baik. Cirebon kembalikan dibegitukan. Kembalikan harus ada ya? Harus ada. Saya coba ke Gus Japar. Gus, ini sampaikan dulu ke kami, apa itu yang dimaksud dengan seni tradisi dan seni modern itu seperti apa? Karena misalnya tarling itu dianggap seni tradisi, ya, alat musiknya gitar, suling. Tapi di misalnya di country itu dianggap musik, di jazz itu alat musiknya juga sama, gitar, bahkan dibikinnya jauh sebelum ada tarling, country dan jazz itu. Kenapa mereka dibilang itu musik modern? Iya, barangkali pandangan masyarakat hari ini, pandangan kaum muda hari ini, bahwa kalau modern itu yang tadinya tradisi, kemudian tadi disampaikan Pak Bupati ada perubahan-perubahan, ada tambahan-tambahan menyesuaikan dengan zamannya. Apalagi misalkan sekarang asumsi masyarakat tuh kalau modern kalau sudah ada masukan misalkan pakai gaya barat segala macam dianggapnya modern. Kalau yang datangnya dari barat modern. Gitu. Iya, itu pandangan masyarakat. Padahal tadi saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Adudi ataupun Pak Haji Sulama, bahwa saya kan pernah ikutan 3 tahun berturut-turut bagaimana ikut pagelaran kolosal. Yang 3 bulan itu harus latihan. Dan tidak sebanding sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji Sulama itu betul-betul nilai itu sebetulnya tidak ada harganya, tidak terbayar sama sekali. Hanya tadi sampaikan tadi masyarakat harus terlibat di situ. Harus menyenangi, nanti akan angka itu betul. Angka itu akan menjadi bukan ukuran. Tapi kalau tidak terlibat di situ, bagaimana Masres itu sulitnya minta ampun. Maesi dewek. Make up. Bayangin layarnya itu 8 sampai 10 dengan berganti-ganti clear. Iku ngelukisnya priben, wah luar biasa lukisan itu yang dibikin oleh seniman di Masres itu. Dan pegelaran ini gambarnya kayak begini, kemudian pindah tempat gambarnya lain lagi. Kan orang tidak pernah berpikir tentang itu. Proses itu begitu mahal. Tadi Pak Haji Sulama bahwa untuk membuat naskahnya juga itu pelakunya berpikir keras bagaimana dia juga menjiwai kalau jadi misalkan dalam satu lakon Ki Jakatawa, siapa Ki Jakatawa kemudian harus sebagaimana, dan itu latihannya tadi. Sekedar gambaran Pak Bupati, Pak Bupati ini harus bangga dengan kondisi Kabupaten Cirebon memiliki banyak sandiwara. Di kota itu mengadakan kegiatan sandiwara kolosal, babat apa kayak. Ternyata latihan 3 bulan tuh ujung-ujungnya yang berperan itu ternyata pemain Masres. Semua itu diisi oleh pemain Masres yang latihannya karena sudah bagus, kemudian sekali jadi tuh. Jadi memang sudah enak tuh. Itu biayanya itu cukup mahal. 200 juta APBD menggulirkan anggaran untuk satu pertunjukan kolosal. Jadi kalau 25 juta sebenarnya kecil lah kalau kata gitu. Jadi kalau saja Pak Bupati dalam rangka ulang tahun kabupaten kemudian 10 sandiwara itu ditampilkan tiap hari itu 10 hari. Itu sama aja kalau di kota itu pernah menganggarkan 200 juta untuk satu pagelaran kolosal. Jadi kalau melihatnya dari itu 200 cuma satu pagelaran. Sedangkan kalau Pak Haji Sulama dan kawan-kawan bisa 10 pagelaran tuh. Itu gambaran-gambaran. Jadi memang saya sepakat tidak terlalu mahal, tetapi memang masyarakat harus diikutkan supaya paham bahwa seni itu tidak bisa diukur dari itu. Pak Haji Sulana akan beri tambahan sedikit. Boleh saya. Ini melanjut Ang Japar. Saya punya teman orang Bedulan, Pak. Jadi dia cerita ke saya. Bedulan tuh salah satu daerah di kabupaten ya. Jadi dia bermimpi, saya tuh pengen jadi pemain sandiwara tuh. Waktu kecilnya. Waktu kecil. Wah, ini maksud saya yang tadi saya bilang, kita harus merubah
paradigma berpikir dari mulai kacau tadi. Jadi mulai disuguhi aja. Jalan aja Pak Bupati ini dengan kepala dinas. Niatan dulu rohnya. Jalan jadi yang aja dulu. Enggak, saya nanya, yang kecil tadi cita-citanya bukan jadi dokter, malah pemain masres. Pemain masres itu. Maksudnya itu kembali dihidupkan, nanti hidup lagi seperti dulu gitu. Pak Haji Sulama, kesenian itu kan yang penting pesannya nyampe kepada penonton, gitu ya, kita sepakat di situ ya. Pesannya harus nyampe ke penonton. Artinya masres ini, karena tadi Pak Jafar menjelaskan ada beberapa layar atau clear ya, apa namanya itu, di belakang panggung itu, bisa tidak sih ketika itu menjadi biayanya mahal disederhanakan dengan satu saja gambarnya, atau menggunakan teknologi kekinian digital, misalnya di belakangnya itu kan ada misalnya semacam berapa teman-teman di teater melakukan itulah, sehingga untuk menekan budget itu mungkin tidak masres menggunakan fasilitas-fasilitas dan gaya seperti kekinian. Baik Mas, sebelum itu akan saya laporkan dulu nih buat ke Pak Bupati. Ya. Kabupaten Cirebon ini sekarang sampai per tanggal 13 Oktober 2020 jumlah sandiwara di Kabupaten Cirebon sekarang alhamdulillah sudah naik ranking Pak menjadi 23 grup. 23 grup. Ya. 23 grup. Alhamdulillah. Siap. Ini berkat pembinaan dari Bapak Kadisbud Parpora juga. Terima kasih yang sudah dengan gigih giatnya senantiasa memperhatikan nasib kami. Sebenarnya saya paham Mas, apa yang disampaikan oleh Mas Kampleng, Pak Bupati saya paham betul. Cuma perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, kita itu hidup di, maksudnya si konsumen kita, ini rata-rata masyarakat awam Pak Bupati. Gitu. Artinya mereka itu butuh ketradisian kita di lapangan. Original. Nah, jadi kalau menurut saya juga punya mindset gini Mas. Saya bagaimana memetaskan sesuatu ini tergantung kepada kebutuhan. Contoh, kayak semua kalau yang nanggap kayak modelnya instansi, kita bisa main 2 jam kok. Bisa ya? Saya perpadat bisa. Cuma dengan catatan, kalau kita yang nanggap masyarakat, Pak Bupati masyarakat nanggap satu tebeng satu saja nggak ada, itu dipertanyakan. Oh iya benar ya. Apel ya masyarakat. Jangankan tadi abang saya ini ngomong, Masudi, sandiwara ini di dalamnya kompleks banget Mas. Iya, seni rupa, penari, karawitan, sastra dekorasi, juga. sastra, semua isinya itu ada di kami di sandiwara. Iya. Dalam satu sandiwara nggak ada adegan serimpi Pak Bupati, kan ada di Cirebon ini ada daerah Pak. Karena sering saya pernah main di Cirebon ini ada satu daerah yang punya adat tidak boleh ada gong gantung gong. Contoh Mari Kangen, daerahnya Pak Kabit nih. Daerahnya Pak Kabit kalau nangkap sandiwara di situ nggak boleh ada gongnya Mas. Kenapa itu? Adat situnya. Oh adat. Kemudian daerah Cempaka, daerah Cempaka kalau nangkap sandiwara tuh nggak boleh ada serimpi Pak Bupati. Ada daerah-daerah tertentu, tetapi orang umum itu bertanya sandiwara apa, laka serimpi. Mereka tuh hanya tahunya kasat mata umum, nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Oke, Mas Haji Sulama, bentar. Saya berkali-kali menyaksikan Masres itu lebih membawa cerita tentang persoalan sejarah. Ya. Saya lihat juga Pak Haji Sulama jadi Prabu Siliwangi, tiba-tiba saya lihat, besoknya jadi Sunan Gunung Jati kan gitu. Saya besok laginya jadi pencuri kan sering gitu ya. Sering gitu Haji Sulama. Mak, bisa nggak sih itu Pak Sulama? Apakah Masres itu harus menghadirkan cerita-cerita sejarah atau boleh menghadirkan cerita-cerita kekinian, misalnya cerita yang senang anak-anak sedang hobi sekarang ini TikTok gitu, menghadirkan TikTok dalam panggung itu temanya seperti itu sehingga orang pada TikTok nggak mau sekolah misalnya seperti itu, mungkin tidak Masres bisa menghadirkan. Kembali ke paradigma Mas. Jadi kalau kita kembali ke paradigma gini, umumnya kata-kata orang Jawa sih. Kalau yang ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, cerita rumah tangga itu khusus yang memerankan tuh dunianya Tarling Mas. Apa dunia apa? Tarling. Oh Tarling. Ya. Jadi kalau Tarling jangan nggak ada Tarling di Kabupaten Cirebon yang menceritakan tentang Raja Prabu Siliwangi, nggak ada. Nggak ada. Lebih kekinian ya. Iya. Tarling itu larinya ke situ. Apa misalnya Edan karena toget. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau sandiwara itu pasti ceritanya babat. Itu yang membedakan Tarling dengan Masres? Iya. Oh jadi kalau Tarling boleh ceritanya kekinian, lebih banyak kekinian. Lebih banyak kekinian. Tapi kalau Masres lebih banyak mengangkat tema-tema sejarah. Ya. Baik. Nanti sahabat Nusantara kita akan dengarkan pendapat dari Pak Bupati nih tentang bagaimana Masres di kabupaten bisa tumbuh kembang baik dibandingkan daerah-daerah yang ada di Pantura lain. Tapi setelah
sahabat Nusantara menyaksikan ada sebuah perform dari teman-teman OI. Di teman-teman OI nanti Mas Bebe akan tampil dengan sebuah lagu dengan judul Tembang Telaga. Selamat menyaksikan. Nyanyikanlah nyanyian tembang telaga, sucikan hati dari angkara. Oh, lantunkanlah irama tembang nestafa, sucikan hati dari debu dunia. Sampaikan di malam panjang, ikutkan kita untuk larutkan, biarkan air mengalir, sertakan irama batin kita. Ungkap rasa seduh terberai, jangan buang asa yang tersisa, jadikan mata hatimu terbuka lebar demi hidup. Hamparan kata takkan pernah tertepikan bila kita terus ikuti nafsu membara. Jalan panjang masih menghadang di depan, tapi percayalah peristirahatan pastilah ada. Hening air mata bening, luas alam semesta pada. Oh, nyanyikanlah nyanyian tembang telaga, sucikan hati dari angkara. Oh, lantunkanlah irama tembang nestafa, sucikan hati dari debu dunia. Sampaikan di malam panjang, ikutkan kita untuk larutkan, biarkan air mengalir, sertakan irama batin kita. Ungkap rasa seduh terberai,
Jangan buang asa yang tersisa, jadikan mata hatimu terbuka lebar demi hidup. Hamparan kata takkan pernah tertepikan bila kita terus ikuti nafsu membara. Jalan panjang masih menghadang di depan, tapi percayalah peristirahatan pastilah ada. Hening air mata benih, luas alam semesta pada. Kita beri aplaus buat Mas Bebe dari Oi Cirebon. Wah, ini lagunya cukup mewakili perasaan kita semua. Pak Bupati, nanti Pak Bupati ini sebelum teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe dulu biar berlanjut Pak Bupati. Nanti bisa nonton Pak Bupati ini. Jadi Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati di pemerintahan ini upaya agar teman-teman di birokrasi juga mau mempertahankan tradisi, mengembangkan tradisi, sehingga tadi yang disebutkan Pak Haji Sulama bisa bertambah jumlah, bahkan bertahan. Hampir banyak seni tradisi di daerah-daerah tertentu itu hilang, tapi justru di Kabupaten Cirebon malah semakin bertambah. Apa barangkali bisa berbagi buat kepala-kepala daerah lainnya di Nusantara? Ya, jadi di samping pemerintah itu juga pelaku seni ya yang bisa bekerja sama. Kami dari pemerintah otomatis bagaimana budaya seni di Cirebon ini tetap eksis. Kita pun membackup dengan kita program, misalkan setiap hari ulang tahun Kabupaten Cirebon mengadakan masresnya, wayangnya. Tapi itu kan 1 tahun sekali. Dan kita setiap ada kegiatan itu kalau memang seperti halnya masa dikemukakan tadi, yang lama waktunya dan biayanya, otomatis itu akan terbatas. Di samping itu juga masyarakat juga, kita kan selalu kepada masyarakat. Kita pun selalu ke masyarakat harus senenglah budayalah, sampai saya setiap hari Kamis lalu kita kembali kepada nilai-nilai lama dengan budaya itu, pakaiannya segala macam, agar anak-anak muda. Nah, tadi yang dikemukakan oleh Pak Haji ini tentang bahwa penonton bahkan ada pemainnya, ada yang SDM-nya, pendidikan formalnya beraneka ragam. Itu mungkin untuk konsumsi kepada masyarakat yang umurnya 40 tahun ke atas. Ya. Tapi bagaimana kita mempertahankan budaya ini kepada anak cucu kita yang anak-anak milenial. Jadi kita pun apakah kita akan tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang original, tapi masyarakat kekinian mungkin akan meninggalkan pemain lain, sementara bupati dan para perangkat juga ngomong harus cinta, tapi dunia mereka sudah lain. Kita nanti kurang hasil. Bahkan seperti di dalam ekonomi pun kami ini yang lama, yang tetap produk-produk itu juga kita mempertahankan, tapi yang milenial yang sekarang dengan medsos, dengan iklan atau dengan pemasaran yang ikut kekinian, banyak yang terkenal. Nah, makanya kami di samping itu juga kami kalau pemerintah itu pasti
akan membackup, mempertahankan dan mendorong bahwa supaya budaya ini tetap eksis. Tapi masyarakat itu yang sudah lain, apakah masyarakat harus nurut ke kita atau kita ngerti kepada masyarakat yang kekinian, yang lebih bijak? Itu dari dua-duanya. Saling memahami. Saling memahami. Kita tetap, tapi anak itu kitanya ngerti ke kekinian, tapi dipancing dikit dengan sandiwara yang kekinian. Bahkan judulnya juga mungkin tidak harus babat alas Cirebon terus-terusan, di kekinian. Mungkin juga anak muda ada nilai-nilai percintaan, jadwal ini kan, ya. Orang kan akan tertarik, sebab kita ini akan tertarik apabila kita juga tersentuh di dalam itu. Tapi kalau kitanya juga belum mengerti, tidak tersentuh, kun main apa segala, main apa sih? Apalagi ada stigma, kini kayak wong tua baik. Itu mah budaya orang tua. Jadi anak-anak itu kuno. Jadi anak muda ini boro-boro seneng, karena mau kemana? Gitu, nonton wayang, kayak wong tua baik. Itu akan mengendorkan yang lain. Nah, makanya dari berbagai pihak kita bagaimana harus mempertahankan budaya ini. Kami sebagai pemerintah pun akan terima, mangga dari pelaku-pelaku, dari pelaku seni, dari budayawan. Kami di pemerintahan, kami sebagai bupati pun akan membackup dan akan mendukung bagaimana budaya dan seni ini akan tetap di Cirebon ini tetap eksis. Satu pertanyaan Pak Bupati, ini pribadi Pak. Dari sekian banyak jenis kesenian nih, Bapak senangnya kesenian apa Pak? Paling seneng gitu, apa gitu Pak? Nah, kalau saya sebagai ini pribadi, kan orang yang seni itu pasti orang akan senang seni. Saya ini setiap seni apapun senang. Orang karena tidak mungkin orang itu seni. Cuma kita kalau lihat ada sandiwara, terus ada tarling, ingat masa lalu itu jadinya tertarik. Tertarik ya Pak. Mungkin ke anak-anak kita itu apa sih? Karena dia tidak mengikuti zamannya. Tapi kita, waktu saya kecil lihat ada sandiwara, tarling, saya di mobil itu tarling-tarling yang klasik. Yang kekinian kita tidak bisa ini. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang lagu-lagu yang muda. Kalau kita lagu-lagu dulu tahun 80-an, 70-an, band dangdut atau band, itu kita akan lebih ini ya, ada ikatan sejarah atau batinnya. Tapi anak kekinian, lagu tahun 70-an, tahun 80-an, lagu apa sih kan gitu. Nah ini. Baik. Makanya kita hadirkan tadi ada musik-musik kekinian Pak, biar anak-anak mudanya mau. Mas Dudi, ini kita sudah nyampe di penghujung. Dimulai dari Mas Dudi dulu deh, closing statement. Apa yang ingin Mas Dudi sampaikan tentang Masres dan generasi kekinian? Silakan Mas Dudi. Kalau saya, Masres harus tetap Masres. Dulu pun juga lahirnya karena spirit siar agama ya. Hari ini pun juga harus lebih. Jadi tetap jangan tinggalkan Pak Haji, menurut saya. Laku tidak laku, jalan aja. Masres adalah Masres, nggak perlu menambahkan sesuatu yang baru dan segala macam. Tinggal kita merubah, tadi kata Bupati, keberpihakan kita. Ketika kita berpihak terhadap itu, faktanya hari ini berapa Pak seniman Masres? 23. Meningkat atau tidak? Meningkat. Ada keberpihakan tidak dari pemerintah? Ada. Itu lakukan terus. Jadi bertahan pada sesuatu ya. Ya siar hari ini harus siarnya lebih banyak, terus jadi kita merubah siar, terus jadi mensengsarakan rakyat dengan tidak memberi tuntunan yang baik kan bahaya. Masres ini luar biasa. Luar biasa. Di dunia manapun nggak ada kecuali di Cirebon. Baik, terima kasih. Pak Jafarudin, closing statement malam hari ini apa yang ingin disampaikan? Iya, ini sesuatu yang luar biasa. Saya sepakat dengan Adudi bahwa Masres tetap bertahan dengan jalurnya, dengan kondisi seperti itu, karena untuk modern bisa dari kesenian lain, sehingga warna seni tradisinya juga akan terus terbangun rapi, sehingga dari 23 sanggar atau ini
ada sanggar untuk sandiwara. Ya. Dan kalau kabupaten ada 40 kecamatan, itu bisa ya sebulan bisa 2 tuh, bisa 1 tahun itu. Dan kalau kami perhatikan, Kepala Dinas Budaya Pariwisata di kabupaten jauh lebih kuat mendorong itu, dan saya yakin untuk di kabupaten bisa bertahan. Tinggal bagaimana ini memberikan contoh kepada daerah-daerah lain, baik kota ataupun di sekitar Kabupaten Cirebon ya, wilayah 3 begitu, agar itu pun akan hidup. Saya pikir ini kabupaten harus mulai yang pertama dengan kepemimpinan Pak Bupati, Pak Haji Imron, dengan Pak Kadis yang begitu luar biasa menggeluti di seni budaya. Saya yakin bisa dimulai dari Kabupaten Cirebon untuk bisa terus mempertahankan seni tradisi sandiwara Masres. Itu saja. Pak Bupati nanti yang terakhir, Pak Haji Sulama dulu. Closing statement, apa yang ingin disampaikan tentang Masres dan era kekinian? Mas Kampleng perlu diketahui bahwasanya tradisional sekarang tuh kapasitasnya udah naik, Mas. Jadi kami mengalami 3 perubahan. Yang pertama, tatkala tahun 90-an, setelah munculnya tadi adaptasi musik mini dengan bunyinya organ dangdut, tradisional itu hampir punah, Pak Bupati. Hampir wayang juga tidak diperhatikan, kurang diminati, termasuk sandiwara. Kemudian setelah tahun 2000, mulai tahun awal 2000, tradisional ini di Kabupaten Cirebon ini panggungannya udah naik lagi, Pak. Hampir ya, kebetulan kami per tahun pun sudah mencapai angkanya di atas 100, 140 per tahun, Pak Bupati. Alhamdulillah yang itu. Kemudian satu harapan kami, mudah-mudahan ke Pak Bupati, karena mungkin Bapak Bupati tahu seniman di Kabupaten Cirebon ini yang memiliki hampir 40 jenis kesenian, Pak. Yang walaupun konotabenya sekarang ini tinggal paling 8 yang mati enggan hidup tak mau. Termasuk yang masih eksis tuh kayak wayang, sandiwara, tarling. Yang lainnya tuh hampir punah. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak, kemudian dengan dedikasi Pak Kadis, senantiasa memberikan revitalisasi buat teman-teman seniman yang ada di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Cirebon bangkit lagi nih Pak Bupati. Cirebon Katon, Cirebon bisa kedeleng, karena Cirebon ini sebagai daerah lintasan, cermin di Jawa Tengah. Cirebon juga merupakan warisan kota wali, Cirebon adalah kota budaya komplit nih. Jabatannya, mudah-mudahan atas kepedulian Bapak, baik Bapak Bupati, Bapak Kadis, kami ucapkan atas nama seniman sandiwara, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Itu saja, Mas. Baik Pak Bupati, di closing statement ini, karena ini juga ditonton oleh warga-warga Bapak yang berada di luar negeri juga, Pak. Ada yang di Malaysia, ada yang di Arab Saudi juga ada, Pak. Korea juga ada. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Jadi saya sangat setuju kepada pendapat Kang Dudi bahwa Masres atau sandiwara itu tetap yang original ini. Karena di dunia pariwisata, orang-orang yang luar Cirebon itu justru ingin tahu dan ingin dengar yang originalnya gitu. Mungkin kalau orang Cirebonnya sendiri, karena tiap hari itu dianggapnya bukan hal yang istimewa ya, yang istimewa ya, kayak melek mungkin kayak wong misalkan Sabandina ya Pak, melek. Kita misalkan contoh kayak nasi jamblang karena kita hampir sering ketemu nasi jamblang sering, terus kita ning di Peana kayak itu biasa-biasa aja. Tapi bagi orang lain yang datang, teman saya yang dari Bandung, yang dari Jakarta, justru dibawa ke rumah makan oleh saya, diantar ke hotel, dia tidak mau. Justru carinya itu nasi jamblang, bahkan itu empal, bahkan pengen makan yang gesek, yang mode gitu, yang oleh kita dianggapnya sesuatu yang biasa, orang kampungan lah, itu justru. Nah, jadi kita pun minta ini kepada Dinas Disbud Parpora, mungkin kita harus ada tampilan ya, yang bagian seni-seni yang tradisional ini, supaya orang lain itu pariwisata ini akan bisa berkembang orang lain. Karena sekarang Cirebon ini dengan adanya tol ya, bisa diakses orang-orang Jakarta, orang Bandung yang datang ke kita ini cuma 3 jam dengan akses tol ini.
Artinya orang kadang-kadang orang Jakarta itu cuma datang ke Cirebon ingin makan, ya. Yang makannya kata kita biasa gitu. Nah inilah yang mungkin kita akan hadir itu. Bahkan kita pun ada, kalau kita lihat gak salah, ada budaya Cirebon yang hilang ini. Yaitu saya waktu kecil sering wong hajat ini genjering dodog. Genjering dodog, kata masih wonten masih kata. Iya, ini genjering dodog kayak kurang rame ya. Tapi kalau sandiwara, terus masres, kita tarling ya sering tampil. Nah inilah kita ingin melestarikan budaya supaya juga jati diri Cirebon ini juga tampil kembali. Maka kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon dan penggiat seni, ayo kita sama-sama membangkitkan dan melestarikan budaya kita. Siapa lagi kalau bukan diri kita? Nanti orang lain akan melihat kita dan akan menyenangi budaya kita. Baik Pak Bupati, terima kasih. Sahabat Nusantara, Majelis Seni dan Tradisi pada malam hari ini memang dapat pencerahan yang luar biasa karena kesediaan para narasumber hadir menemani kita semua di tengah kesibukannya. Seperti tradisi yang terus kami lakukan, bahwa setelah diskusi ini nanti Pak Bupati dan narasumber lain bisa berada di depan meja. Kita akan memberikan anugerah persaudaraan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk memberi pengetahuan bagi kami semua. Silakan Pak Haji Sulama, Pak Bupati, Mas Dudi, Pak Jafar berada di depan. Nanti ada penyerahan secara bukan secara simbolik, penyerahan sini ada di sini. Penyerahan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Wahyuningsih. Pak Haji Sulama dulu boleh. Pak Haji Sulana, terima kasih telah memberi pencerahan buat kami. Sampaikan salam buat keluarga di rumah dan teman-teman sanggar yang ada di Jayabaya. Pak Bupati, terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, serta sehat. Terima kasih. Mega Mendung, Pak, wonten Mega Mendung. Mas Dudi, terima kasih telah meluangkan waktu memberi pencerahan, disampaikan salam buat keluarga di rumah. Berikutnya Pak Jafarudin, terima kasih telah meluangkan waktu, semoga senantiasa sehat. Sahabat Nusantara, Bu Un bisa berada di sini, kita semua. Sahabat Nusantara, hanya dengan kecintaanlah seni tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Saya atas nama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon memohon maaf apabila dalam tayangan pada malam hari ini ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.